Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian semua? Tentunya baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran SBDP dengan materi yaitu menggambar karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Nah, nanti kalian buka persiapkan buku kalian. Nah, nanti kalian buka halamannya. Nah, sekarang sebelum kita ke pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Semua ikut membaca doa ya. Kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian siapkan alat bukunya, buku paketnya, tema 2, subtema 3, yaitu berhubungan dengan menggambar karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Pada halaman 120, 121, 139, 39, dan 147, 146 dan 147. Nah, sekarang kita buka halaman 120 dulu ya. Kita buka dulu halaman 120, panggil aku. Halaman 120 dulu. Kita lihat di sini, kalian perhatikan baik-baik. Halamannya 120. Nah, apa yang perlu dipersiapkan untuk menggambar dan apa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar. Nah, sebelum kita menjelaskan alat yang dibutuhkan untuk menggambar, terlebih dahulu tadi Ibu sudah katakan materi hari ini menggambar karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Nah, tentunya kamu tahu ya, gambar imajinatif itu dibuat berdasarkan ilusi atau khayalan kita. Nah, karya imajinatif dapat dilihat dari satu arah. Ya, contoh gambar imajinatif atau gambar imajinatif 2 dimensi itu ditunjukkan pada gambar misalnya lukisan ya, pada lukisan ya. Nah, alat-alat untuk membuat atau menggambar atau membuat gambar. Apa saja sih alat yang dibutuhkan untuk menggambar? Nah, contohnya kalian lihat ya. Nih di sini satu, misalnya alat gambar yang dibutuhkan untuk menggambar. Tentu saja buku yang dibutuhkan. Buku apa? Buku gambar. Satu, buku gambar. Yang kedua, yaitu pensil. Ya, buku gambar untuk apa? Buku gambar gunanya untuk kita membuat, di situ membuat gambar tentunya ya di buku gambar itu. Nah, yang keduanya itu pensil. Nah, alat pensil ini untuk apa? Untuk membuat pola atau rancangan atau sketsa ya. Yang ketiga, penggaris. Kita butuhkan juga yaitu untuk menggaris tepi atau menggaris kalau jika kita mau membuat atap rumah atau membuat gambar rumah. Nah, itu harus dibutuhkan penggaris. Selanjutnya, ya pada halaman 121 ya, kita lanjutin masih ke halaman 121. Nah, apalagi alat yang dibutuhkan untuk menggambar? Ya, keempat ini alat yang dibutuhkan untuk menggambar yaitu tentunya alat mewarnai gambar. Nah, alat mewarnai gambar itu apa saja sih? Contohnya ada krayon, ada spidol, ada pensil warna, dan cat air. Nah, tentunya yang terakhir kalian pernah tahu ya, pernah lihat ya, atau pernah punya ya, cat air. Nah, selain cat air, bukan hanya kalau krayon, spidol, pensil warna langsung itu bisa langsung dipakai, bisa langsung digunakan. Tapi kalau cat air itu membutuhkan
tambahan air dan juga harus menggunakan untuk mengambilnya itu kanvas atau kuas ya, untuk mengambil dan mengoleskan nanti ke kanvas itu, ke tempat menggambar. Nah, untuk apa kegunaannya? Alat pewarna itu untuk apa? Tentunya untuk mewarnai gambar agar gambar lebih menarik atau lebih indah dilihat. Nah, terakhir 5, yang 5 ini yaitu penghapus juga dibutuhkan dalam membuat gambar, yaitu untuk apa penghapus? Penghapus untuk menghapus pola yang kita buat salah. Nah, jika salah kita butuhkan penghapus ya, untuk menghapus nanti kita mengulang lagi membuat pola. Nah, itu seperti itu ya. Nah, persiapkan alat dan bahan tersebut. Nah, tentunya kalian harus persiapkan alat dan bahannya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini contoh. Buat gambar berikut di bukumu, buku gambarmu ya. Nah, ini merupakan contoh dari gambar atau lukisan karya imajinatif 2 dimensi. Ya, contohnya ini. Nah, itu kalian bisa lihat. Nah, ini membuat gambar ini berdasarkan apa tadi? Ilusi atau hayalan ya. Itu dapat dilihat dalam satu arah saja. Nah, contohnya ini ya, gambar imajinatif membuatnya berdasarkan hayalan atau ilusi. Nah, kita lanjut. Ini polanya membentuk pola apa? Gambar ini, karya imajinatif ini berbentuk buku ya. Gambar ini berbentuk buku. Nah, dari pola-pola ini dibuat dari lingkaran-lingkaran ya. Tuh dibuat dari lingkaran-lingkaran kecil. Nah, mengikuti garis yang ada di sini yang mengikuti lurus rata. Nah, terbentuk menjadi sebuah buku ya. Nah, kita lanjut ke halaman 139. 139. Udah 139. Kalian buka halaman 139-nya ya. 139 dah. Nah, ini lihat, kalian bisa lihat. Nah, di sini nama alat ya. 139. Nah, ini nama alat ya. Bisa kalian lihat. Apa? Nah, tentunya masih ingat kamu alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar. Yang tadi sudah Ibu bacakan. Nah, contohnya buku gambar. Tadi yang dibutuhkan buku gambar. Untuk apa? Cara menggunakan alat dan bahan menggambar. Buku gambar tentu saja untuk kita pakai untuk menggambar, membuat pola. Bukan hanya itu, dibutuhkan juga pensil. Pensil ini dibutuhkan untuk membuat polanya, pola. Sebelum kita warnai, kita gambar dulu dengan pensil, yaitu bentuk kita membuat pola atau rancangan atau sketsa ya disebutnya ya. Nah, pensil warna. Nah, pensil warna itu kan kalian tahu untuk mewarna itu berbagai macam warna, ada dari pensil warna, krayon, spidol, maupun cat air. Kalau pensil warna gimana cara menggunakannya? Ya tentu saja dengan menggunakan pensil warna itu setelah dibuat sketsa, lalu sketsa itu diberi warna dengan menggunakan pensil warna. Jadi pensil warna itu digunakan untuk mewarnai sketsa yang sudah dibuat. Lalu setelah itu selesai dibuat, nah gambar pun menjadi lebih menarik atau lebih indah dilihatnya. Penggaris. Nah, penggaris cara menggunakannya dan bahan menggambar ya. Penggaris cara menggunakannya ya untuk menggaris, misalnya bagian tepi, membuat garis, contohnya membuat seperti atap rumah, membuat rumah, gambar rumah. Nah, digunakan dengan menggunakan penggaris ya. Nah, untuk karet penghapus itu cara menggunakannya tentunya digosok ya. Kalau penghapus dengan cara digosok. Karet penghapus itu digunakan untuk menghapus pola yang kita buat salah. Nah, itu bisa dihapus dengan alat penghapus.
Kalau tentunya cara menggunakan alat garis ya dengan diluruskan, diratakan, lalu dibuat garis. Pensil warna tadi udah Ibu jelaskan ya, untuk membuat pola. Caranya dengan cara kita ya sesuai apa yang kita inginkan, pola yang kita akan buat. Seperti membuat gambar buku yang tadi lalu diberi lingkaran-lingkaran kecil. Nah, caranya ya tinggal mengikuti arah tangan kita gerakannya, yaitu kalau membuat buku seperti yang gimana buku bentuknya. Nah, gitu juga dengan pensil ya, maupun pensil warna untuk mewarnai ya, caranya dengan cara mengusek atau menggesek dengan satu arah ya. Nah, itu ya alat-alatnya. Nah, ini juga kalian bisa buat gambar berikut di buku gambarmu. Nah, kalian disuruh membuat gambar, buatlah gambar berikut di buku gambarmu. Nah, ini adalah gambar sebuah jam yang berbentuk bat ya, ini untuk bermain tenis meja. Ya, ini bisa digunakan alat ini. Kalau tadi menggunakan bahan dari alatnya buku gambar, dan untuk membuat gambar ini ya tentunya dengan membuat pola atau sketsa atau rancangan, lalu dibuatlah pinggirannya ini dengan lingkaran-lingkaran kecil berbentuk seperti ini ya, lalu diberi warna, boleh ini tengahnya diberi warna, terserah. Kalau misalnya kamu mau membuat juga itu untuk warna, masing-masing membuat warna itu kesukaan masing-masing ya, membuatnya ya, selera masing-masing untuk mewarnainya. Nah, itu bisa digunakan dengan menggunakan spidol atau krayon. Kalau spidol kan tembus, tapi warna bagus. Krayon juga warna bagus, tapi suka kotor ya menggunakan krayon. Nah, bisa juga dengan pensil warna, hasilnya bagus, tapi warna kurang ya. Nah, lanjut ya, kita lanjut ke halaman 147. Nah, kalian ke halaman 147, kalian bisa lihat langkah-langkah untuk menggambar imajinatif, ya. Langkah-langkahnya gimana? Ya, 47 salah, 46 dulu. 146 dulu. Loncat. Nah, ini di bawah. Oh ya, atasnya matematik. Nah, nih. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimanakah cara membuat gambar imajinatif? Nah, sekarang apa saja langkah-langkah yang perlu diperhatikan? Nah, sekarang kalian lihat, perhatikan baik-baik. 1, langkah pertama, menggambar imajinatif. Ya. Membuat pola, ya tentunya pertama ya siapkan alat-alat ya, siapkan alat atau alat, media atau bahan. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan ya, pensil, buku gambar, terus penghapus, penggaris. Nah, itu kalian siapkan terlebih dulu alat dan bahannya. Lalu setelah alat dan bahannya sudah disiapkan, langkah selanjutnya yaitu pertama yaitu membuat pola. Membuat pola dengan menggunakan pensil dan buku gambar. Ya, tentunya disiapkan buku gambar dan pensil untuk membuat pola. Yang kedua yaitu tebalkan pola. Ya, kita tebalkan pola. Kan membuat pola itu tidak dengan menggunakan memakai ujung pensil, tidak
kerang ya, untuk tidak tebal ya, untuk membuat pola itu. Nah, setelah selesai membuat pola, lalu tebalkan pola yang sudah dibuat menggunakan spidol, atau juga bisa dengan pensil, atau bisa juga dengan krayon, atau dengan pensil warna ya, atau bisa ya yang lainnya. Nah, setelah ditebalkan, lalu selanjutnya ya, setelah ditebalkan selanjutnya diberi warna. Ya, diwarnai ya. Selanjutnya diwarnai pola yang tadi sudah dibuat, yang sudah ditebalkan, lalu diwarnai dengan menggunakan salah satu alat gambar. Ya, alat gambar salah satu saja alat gambar yang digunakan. Kalau mau pakai pensil warna ya pakai pensil warna saja. Kalau mau pakai spidol saja satu warna. Ya, maksudnya bukan satu warna, alatnya, bahannya. Ya. Kalau mau pakai pensil warna saja. Kalau mau pakai spidol saja. Kalau mau pakai krayon saja, bukan warnanya ya. Kalau mau pakai cat air saja. Nah, memilih satu alat atau bahan untuk mewarnai. Nah, setelah itu selesai. Nah, kamu bisa lihat misalnya ini pada gambar ini. Nah, perhatikan langkah-langkah tadi membuat gambar. Perhatikan gambar samping, buat gambar tersebut di buku gambarmu. Nah, ini gambar seperti ini dibuat di buku gambarmu. Lalu setelah dibuat sketsa rancangan atau polanya, setelah selesai dibuat dengan menggunakan buku gambar dan pensil, ujung pensil, lalu selesai itu dikerangkan dengan pensil warna. Setelah dikerangkan baru diberi warna, memakai salah satu warna saja, bukan salah satu warna tapi alat ya, alat pewarna. Nah, misalnya spidol saja. Setelah itu menggunakan warna, boleh 2 warna, 3 warna, terserah kalian menggunakannya. Nah, selesai. Nah, setelah dilihat selesai, rapi, tidak keluar garis. Nah, akan menarik hasilnya. Dilihatnya indah juga. Nah, untuk pelajaran hari ini Ibu rasa cukup sekian. Mudah-mudahan kamu paham dan mengerti. Nah, Ibu tutup dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.